قال الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحداد رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم وقال رضي الله عنه والقدر الواجب من العلم على كل مسلم ليس بكثير dan ukuran yang wajib daripada ilmu atas setiap orang Islam tidaklah banyak, kata Habib Abdul Haddad. Tidak banyak yang harus kita pelajari di dalam menuntut ilmu, itu tidak banyak. Wala yakadu yalhaqu talib lahu fi talabihi masyaqqatan insyaallahu li suhulatih. Dan hampir tidak mendapati oleh orang yang menuntut lahu bagi itu ilmu fi talabihi di dalam menuntutnya ilmu masyaqqatan kesusahan insyaallah li suhulatihi karena mudahnya dalam menuntut ilmu itu. Insyaallah, kata Habib Abdul Haddad, apabila seseorang itu memang menuntut ilmu, mencari ilmu yang wajib, yang harus ia pelajari dari segi i'tiqad, dari segi ibadah dan yang lainnya, dari segi akhlak, adab, itu tidak banyak dan tidak susah. InsyaAllah Allah Ta'ala akan mudahkan segalanya. Mau urusan orang ini di dalam menuntut ilmu atau masalah biayanya, InsyaAllah akan mudah semuanya itu. Nah, lianna Allah Ta'ala yu'inuhu ala dhalik wa yuyassiruhu lahu idha salahat niyatuh. Dan sesungguhnya Allah Ta'ala akan membantunya ala dhalika atas perbuatan demikian, dan memudahkan Allah akan dia lahu untuk menuntut ilmu idza salahat niyatuh, apabila bagus niatnya. Apabila orang ini memang tujuannya ingin manfaat dirinya, atau misalnya melebihkan daripada manfaat dirinya untuk manfaat keluarganya dan orang-orang yang di sekitarnya. Bukan tujuan ingin misalkan mengalahkan satu dengan yang lain, atau misalkan tujuannya itu untuk bersaing, atau tujuannya itu untuk dunia. Tidak seperti itu. Selagi orang ini tujuannya adalah akhirat, tujuannya memang ingin menjalankan perintah Allah, karena ilmu itu seperti imam. Wa kullu man bighairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap sesuatu yang tidak ada ilmunya, maka itu ditolak. Sesuatu orang yang memperbuat akan suatu amal tanpa ada ilmu, maka amalnya itu akan ditolak. Nah, ilmu ini adalah pemimpin daripada amal. Nah, seperti itu. Asal niatnya baik, asal niatnya memang karena Allah, menjalankan perintah Allah. Bahkan fadilatnya pun besar. Walahu, dan baginya fi talabihi, di dalam menuntut ilmu, thawabun azimun, pahala yang sangat besar. Qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu bihi ilman yassarallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang berjalan ia dengan satu jalan, yaltamisu dengan tujuan ingin menuntut bihi dengannya itu ilmu, maka Allah Ta'ala akan mudahkan lahu baginya bihi dengan apa yang ia tuntut, dengan sebab ilmu yang ia tuntut itu tariqan, jalan ilal jannah, menuju surga. Artinya di sini jangan khawatir dalam masalah surga.
orang ini pasti akan bahagia nanti di akhirat. Jangan khawatir bagaimana orang ini nanti dikubur. Nah, jangan khawatir nanti orang ini kalau misalnya nanti padang mahsyar dan tempat-tempat yang sangat genting nanti di akhirat. Semuanya akan Allah Ta'ala mudahkan. Semuanya akan Allah Ta'ala fasilitasi orang seperti ini. Asal ujar Habibul Ahad, idza salahat niyatu. Nah, ini kuncinya dari semua itu. Kalau hendak mendapatkan, kalau menginginkan segala macam fadilat yang Nabi sebutkan di dalam fadilat orang yang menuntut ilmu. Di alam kubur tenang, jangan khawatir, tidak akan termasuk daripada orang yang kesusahan nanti. Nah, bahkan diceritakan orang yang meninggal di dalam menuntut ilmu itu hewan-hewan, para malaikat memintakan ampun sampai hari kiamat. Manakala dosanya misalnya sudah diampuni oleh Allah, tetap mereka itu memintakan ampun kepada Allah untuk meninggikan derajatnya. Setiap hari derajatnya akan tinggi di sisi Allah. Nah, ini hebatnya penuntut ilmu lah. Qala alaihi salatu wassalam, innal malaikata latad'u ajnihataha li talibil ilmi ridan lima yasna'. Sesungguhnya malaikat latad'u, sungguh meletakkan ia, ajnihataha, akan sayap-sayapnya, li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ridan, karena ridha, bima yasna', dengan apa yang ia telah perbuat. Artinya malaikat itu selalu menginginkan mendekatkan diri kepada orang-orang yang penuntut ilmu. Nah, ingin membantu mereka, ingin memfasilitasi juga kepada penuntut ilmu ini, menjadi pelayan bagi penuntut ilmu, membantu mereka. Nah, seperti itu. Sangat beruntung bagi orang-orang yang menuntut ilmu, tujuannya adalah karena Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, huduru majlisi ilmin afdal min salati alfi rak'atin wa iyadati alfi maridin wa huduri alfi janazah. Menghadiri majlis ilmu lebih afdal daripada salat 1000 rakaat, dan mendatangi orang yang 1000 orang yang sakit, dan menghadiri 1000 jenazah. Bayangkan seperti ini, cuma sebentar saja sudah mendapatkan fadilat yang besar. Apalagi orang ini berniat, misalkan aku tidak akan pernah memutuskan daripada menuntut ilmu sampai aku mati, seperti itu misalkan. Nah, kemudian orang ini meninggal, ditulis sebagai penuntut ilmu. Wah, udah selamat orang inilah. Pasti Allah Ta'ala akan memfasilitasi orang ini. Dikubur orang ini tidak akan kesusahan, selalu mendapatkan rezeki dari Allah. Bahkan di mahsyar pun seperti itu, dimudahkan oleh Allah. Bahkan para malaikat akan menjadi pembantu bagi mereka, mendekatkan diri, melayani kepada mereka. Nah, seperti itu, mendapatkan pahala-pahala yang besar dari Allah. Wa qala alaihi salatu wassalam, inna allaha takaffala li talibil ilmi birizqih. Sesungguhnya Allah Ta'ala menjamin ia li talibil ilm, bagi penuntut ilmu, birizqihi, dengan rizkinya, rizki di dunia maupun di akhirat. Qultu, aku berpendapat, kata Habib Abdul Haddad, wa hadha takafulun khasun ba'da takafulil ammi. Yang Nabi sebutkan, innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih, aku berpendapat, kata Habib Abdul Haddad, ini
jaminan yang khusus setelah jaminan yang umum. Allati takaffalallahu bihi likulli dabbatin fil ard, yang mana jaminan yang umum itu Allah Ta'ala sudah menjamin bihi dengannya bagi setiap hewan-hewan fil ard, di muka bumi. Sebagaimana firman Allah fi qawlihi wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha, dan tidaklah daripada dabbah binatang yang melata fil ard, di muka bumi, maksudnya semua binatang yang hidup di muka bumi ini, illa 'ala Allahi rizquha, kecuali atas Allah, artinya Allah Ta'ala lah yang memberikan rizki kepada mereka. Nah, adapun hadis sebelumnya itu adalah khusus. Nah, jadi Allah Ta'ala akan lebihkan kepada penuntut ilmu akan rizkinya. Nah, menurut pendapat ulama ini bermacam-macam. Yang dimaksud daripada innallaha takaffala li talibil ilmi birizqih, Allah Ta'ala akan memberkahi rizkinya. Memang jumlah rizkinya sesuai dengan takdir Allah. Cuman rizki yang diberikan oleh Allah tadi berkah. Allah Ta'ala jadikan orang-orang penuntut ilmu itu qanaah, sehingga terkadang cuma makanan biasa saja, misalkan nasi dengan ikan asin saja, itu sudah nikmatnya luar biasa. Apalagi misalnya ada lauk-lauk yang lain, ada kuah-kuah yang lain, wah ini seperti makanan istana sudah. Seperti itu. Allah Ta'ala jadikan berkah makanan tadi, meskipun seperti biasa, cuman berkah. Nah, dan yang lainnya pun seperti itu. Di dalam keluarganya alhamdulillah sehat walafiat, tidak ada sakit apa-apa, sehingga tidak perlu ada biaya-biaya macam-macam. Berbeda dengan orang-orang yang bukan penuntut ilmu, kadang-kadang habis uangnya cuma untuk obat ini itu dan sebagainya, kurang berkah. Seseorang penuntut ilmu itu lebih berkah hartanya. Nah, itu sebagian pendapat ulama seperti itu mengatakan. Adapun rizki yang sudah Allah Ta'ala tulis di saat ruh itu dimasukkan ke dalam rahim, itu ya sudah, itu ketentuannya. Cuman bedanya di antara rizki yang sudah Allah Ta'ala tentukan dengan rizki orang yang penuntut ilmu, itu adalah orang tadi bisa benar-benar bagus untuk mengelola rizki tadi, bisa mengelola dengan sebaik-baiknya, dan Allah Ta'ala jadikan harta-harta mereka, rizki-rizki mereka itu justru lebih manfaat, lebih nikmat, lebih baik dibandingkan rizki yang lain. Dan bahkan mereka itu bisa benar-benar menikmati itu rizki. Banyak orang yang mempunyai rizki yang orang-orang kaya misalnya rizkinya banyak, tapi terkadang mereka itu tidak bisa menikmati akan makanan lezat. Kenapa? Disebabkan mereka itu mempunyai penyakit-penyakit yang bermacam-macam. Entah itu misalkan kolesterol lah, entah itu misalkan diabetes lah, macam-macam lah. Nah, seperti itu. Wa fil haditsit tawil, dan dalam hadis yang panjang, alladzi dzakarahu fihi alaihi salatu wassalam, yang menyebutkan di dalam hadis tersebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fadlal ilmi, akan keutamaan ilmu. Qala fi akhirih, Nabi SAW mengatakan di dalam akhir daripada hadis tersebut, yulhamahu su'ada, diberikan keberuntungan kepadanya, kepada penuntut ilmu, yakni al-ilm, wa yuhramuhul ashqiya, dan diharamkan kecelakaan, diharamkan kesialan, ketidakberuntungan
kepada penuntut ilmu haram. Di bawah itu ada disebutkan hadisnya lah. Nabi SAW bersabda, ta'allamul ilma, belajarlah kalian akan ilmu. Fa inna ta'allumahu lillahi khasyah. Sesungguhnya mempelajari ilmu itu lillah, karena Allah, itu menimbulkan akan takut. Menimbulkan akan takut kepada Allah. Wa talabahu ibadah, menuntut ilmu itu ibadah. Wa mudzakaratahu tasbih, dan mempelajarinya, mengingat-ingatnya, memutolaahinya bersama teman-teman misalkan, itu merupakan tasbih. Wal bahthu anhu jihad, dan pembahasannya itu sama seperti jihad. Hadir di majelis ilmu kemudian dibahas oleh gurunya, kemudian ia hadir di dalam majelis itu seperti jihad, mendapatkan pahala jihad. Wa ta'limahu liman la ya'lamuhu sadaqah, dan mengajarkan ilmu bagi orang yang tidak mengetahui ia akan ilmu, itu merupakan sedekah. Wa badlahu li ahlihi qurbah, dan memberikan atau mengorbankan bagi ahli ilmu itu qurbah, kedekatan kepada Allah. Kalau ingin seseorang itu dekat kepada Allah, maka ajarilah orang-orang yang menginginkan ilmu tersebut. Li'annahu ma'alimul halal wal haram, karena sesungguhnya ma'alim sebagai ma'alim, pemberitahu al-halal, tentang yang halal dan yang haram. Wa manaru subuli ahlil jannah, dan sebagai menara. Manar itu mercusuar, sebenarnya maknanya tiang lampu yang biasanya ada di tengah laut itu. Itu orang Arab kebanyakan mengatakan itu manar. Nah, menara yang ada lampunya. Manar subuli ahlil jannah, jalan-jalan penduduk surga. Sebagai pembimbing ini ilmu maksudnya. Jadi orang tadi cukup melihat akan lampu tadi sampai ke tujuan. Wa huwa anisu fil wahsyah, ilmu itu sebagai kesenangan di dalam kesusahan, kesedihan. Wasahib fil ghurbah, dan sebagai teman pada pengasingan. Manakala orang ini misalnya terasing, maka ilmu tadi sebagai temannya. Wal muhaddithu fil khalwah, dan seorang yang suka bercerita, muhaddits. Fil khalwah, di dalam kesendirian. Wa dalilu ala sarra wa dharra, dan sebagai bukti atas sarra, kesenangan, wa dharra, dan kesusahan. Wassalahu alal a'da, dan senjata atas musuh. Wazzainu indal akhilla, dan perhiasan ketika bersama sahabat-sahabat. Yarfa'ullahu bihi aqwaman, meninggikan oleh Allah bihi, dengan sebab ilmu itu, aqwaman, akan kaum-kaum. Wa yaj'aluhum, menjadikan Allah akan mereka, fil khairi, di dalam kebaikan, qadah, di dalam kepemimpinan, qaiman, yang ia pegang. Qaimatun, qadatan, qaimatan. Tuqtassu atharah, yang diikuti atharahu, ucapannya lah. Orang apabila si ahli ilmu ini yang berbicara, orang akan mau menurut. Nah, seperti itu.
Wa yuqtada bifa'ilihi, dan diikuti bifa'ilihi dengan perbuatannya. Apabila ia menyontohkan sesuatu dengan perbuatan, orang lain pun mengikuti apa yang ia lakukan. Wa yuntaha ila ra'yihim, dan manakala berdiskusi misalnya, yuntaha diselesaikan, ila ra'yihim kepada pemikirannya. Orang akan menilai pemikiran ahli ilmu ini. Kalau menurut sampean guru bagaimana? Misalkan, manakala ia berucap, orang sepakat semuanya kepada ahli ilmu tadi. Targhabul malaika fi khillatih, sangat menginginkan malaikat di dalam menemani mereka itu. Malaikat saja ingin menjadi temannya. Malaikat saja ingin mendekat kepadanya. Nah, wa bi ajnihatiha tamsahuh, dan dengan sayap-sayapnya, tamsahuhum, menyentuh ia akan mereka. Artinya malaikat itu akan menggunakan sayapnya untuk melayani mereka. Wa yastaghfiru lahum kullu radbin wa yabisin wa hitanul bahri wa hawamuhu wa siba'ul barri wa an'amuh, dan senantiasa memintakan ampun bagi penuntut ilmu, kullu radbin, setiap yang basah, wa yabisin, dan yang kering, wa hitanul bahri, dan hewan-hewan laut atau ikan-ikan laut, wa hawamuhu, dan juga binatang yang berbisa, mau berbisa laut atau binatang yang berbisa daripada binatang laut misalkan, wasiba'ul barri, dan juga binatang buas darat, wal an'amuh, dan juga binatang ternak. Semuanya memintakan ampun kepada Allah. Bahkan di hadis yang lain, manakala seseorang ini sudah mengajar, orang ini penuntut ilmu, pengajar, itu mereka meminta ampun kepada Allah dengan syarat saluhat niyatuh, bagus niatnya, dan menuntut ilmu dengan adab, dengan baik, sampai hari kiamat tidak putus ini. Mereka memintakan ampun kepada Allah. Jadi boleh dikatakan di kubur orang ini akan santai. Orang ini akan merasakan kenikmatan pelayanan dari Allah Subhanahu wa taala. Li'annal ilma hayatul qulub minal jahli, karena sesungguhnya ilmu itu adalah penghidup hati daripada bodoh. Karena bodoh itu disebutkan sumber daripada segala macam kejelekan. Kebalikannya, ilmu adalah sumber dari segala macam ilmu itu sumber daripada segala macam kebaikan, adapun bodoh sumber dari segala macam kejelekan, seperti tadi lah. Wa masihul absar minadh-dhulum, dan masabihul absar, dan sebagai pelita-pelita absar, pandangan hati, minadh-dhulmi, daripada kegelapan. Yablughul abdu bil ilmi manazilal khair wad darajatil ula fid dunya wal akhirah, dan mencapai seorang hamba dengan sebab ilmu akan tempat-tempat kebaikan, wadarajat, dan derajat-derajat al-ula yang tinggi, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Luar biasa. Nah, at-tafakkur fihi ya'dilus siyam. Bertafakkur fihi, di dalam ilmu itu, ya'dilus siyam, mengimbangi seperti orang yang puasa. Ini berpikir biasa. Bagaimana kalau sampai sumpek? Itu tentu lebih hebat lagi. Mutolaah biasa, tidak ada sumpek, biasa, cuma mutolaah biasa, itu saja sudah seperti puasa. Terus bagaimana kira-kira sampai kepalanya itu panas?
Nah, sampai kebingungan. Ini pahalanya jauh lebih hebat lagi dibandingkan puasa. Nah, wa mudarasatuhu ta'dilul qiyam, dan mudarasatuhu mempelajarinya itu menyamai seperti orang yang bangun malam, qiyam, orang yang menghidupkan malam. Panjang sekali hadisnya inilah. Wa tusalul arham, menyampaikan kepada arham, silaturrahim, menyampaikan kepada silaturrahim. Wa bihi yu'raful halal minal haram, dan dengan ilmu itu dikenal oleh halal daripada haram. Tahu perbedaan antara yang halal dan yang haram dengan sebab ilmu. Wa huwa imamul amal, kata Nabi SAW, ilmu itu adalah pemimpinnya amal. Wal amalu tabi'uh, amal itu mengikuti ilmu. Yulhamahu su'ada, baru ini. Nah, terakhir daripada hadis itu, diberikan keberuntungan kepadanya, kepada ilmu. Orang yang memiliki itu ilmu, orang itu termasuk orang yang beruntung. Wa yuhramahul ashqiya, diharamkan bagi orang yang memiliki ilmu itu ashqiya, kecelakaan. Artinya orang yang binasa, orang yang tidak beruntung, orang yang celaka. Nah, ini hadis Nabi SAW menyebutkan tentang kemuliaan akan ilmu. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il khair ghaira sa'adah, dan tidak daripada sesuatu yang menghimpunkan ia akan sekalian anwa'il khair. Oh, itu fa'ilnya ghairu lah. Ghairunya itu jadi fa'il. Laisa min syai'in, tidaklah min syai'in daripada sesuatu yang menghimpunkan akan sekalian anwa'il khair, macam-macam kebaikan, ghairus sa'adah, selain daripada sa'adah, keberuntungan. Artinya orang itu pasti akan mendapatkan bermacam-macam keberuntungan, daripada segala macam kebaikan-kebaikan. Ini hebatnya orang-orang yang menuntut ilmu. Walaysa min syai'in yajma'u jami'a anwa'il syarri siwa syaqawah, tidaklah daripada sesuatu yang menghimpunkan sekalian anwa' macam-macam kejelekan, siwa, selain daripada syaqawah, kecelakaan, tidak beruntung. Syaqawah itu kesialan, macam-macam maknanya itulah. Waqad alimta, sungguh engkau mengetahui, bima taqaddam, dengan sesuatu yang telah terdahulu, annahu, sesungguhnya, la udrata li jahilin indallah fi tarkil ilm, tidak ada uzur bagi orang yang jahil indallah, di sisi Allah, di dalam meninggalkan ilmu, selagi orang tadi berakal, tentu saja maksudnya. Berbeda ceritanya kalau orang tadi gila, itu beda cerita sudah. Wa kadzalika la udra li'alimin fi tarkil amal bi'ilmihi, dan demikian pula tidak ada uzur bagi orang yang alim fi tarkil amal, di dalam meninggalkan amal, bi'ilmihi, dengan ilmunya. Karena itu semua tidak ada manfaat, itu ilmu, kalau tidak ada amal. Contoh misalkan, ente misalkan tahu ilmu gizi atau ilmu tentang kesehatan. Misal ente tahu tentang ilmu kesehatan, kira-kira cuma mengetahui ilmu tersebut bisa kira-kira membuat ente sehat? Cuma tahu saja,
tanpa ente praktekkan. Misalkan, oh bagi orang yang kencing manis jangan terlalu banyak makan gula. Atau untuk menghindari penyakit ini misalkan tidak boleh memakan ini. Kalau ente tidak praktekkan itu sia-sia. Meskipun ente tahu itu ilmu. Ilmu kesehatan, ilmu gizi tahu. Paham, mengerti. Pantangan-pantangan pun tahu. Apakah itu akan manfaat? Cuma mengetahui saja tanpa mempraktekkannya, kira-kira ya tidak ada manfaatnya. Masalahnya ente tidak mempraktekkan itu. Sia-sia itu semuanya. Makanya dikatakan di sini, wa kadzalika la udra li'alimin fi tarkil amal bi'ilmi. Tidak ada udzur bagi orang yang alim di dalam meninggalkan amal di dalam ilmunya. Mereka ini sudah mengetahui ilmu tapi tidak mau beramal, itu pun sia-sia, percuma. Nah, tanpa ada praktek itu percuma. Tapi ingat, perbuatan yang memimpin dari perbuatan itu adalah apa? Ilmu. Amal itu harus dipimpin oleh ilmu. Tanpa ilmu takutnya sembarangan yang dikerjakan orang tadi. Yang seharusnya untuk mengobati, karena dosisnya terlalu banyak, misalkan, justru bukan mengobati, malah menyebabkan binasa orang tadi. Nah, meskipun orang ini melakukan praktek, misalkan, wa mithalu jahil al-muqassir, dan perumpamaan jahil al-muqassir yang tidak mau mempelajari fi talabil ilm, pada menuntut ilmu, al-wajib yang wajib, alaihi atasnya, kama thali abdin arsala ilaihi sayyidahu, mengutus sayyiduhu kitaban ya'muruhu fihi bi asya'in wa yanhahu fihi an asya'. Itu seperti permisalan daripada seorang hamba mengutus kepada hamba itu akan tuannya, akan kitab, dan memerintahkan tuannya kepada hambanya tadi, fihi di dalam itu kitab, bi asya'in dengan asya' beberapa atau sesuatu, memerintahkan dengannya dengan sesuatu, engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan ini, engkau harus melakukan ini. Wayanhahu, dan melarang itu tuan kepada hambanya, fihi di dalam itu kitab, tertulis di dalam itu kitab, an asya' daripada bermacam-macam larangan. Asya' bermacam-macam. Falam yanzur fi dzalikal kitab, dan ini budak tidak melihat fi dzalika pada demikian kitab, walam ya'rif, dan ia tidak mengetahui ma fihi aslan, dan ia pun tidak mengetahui ma sesuatu yang fihi di dalam itu kitab aslan, sama sekali. Karena melihat saja tidak, membaca saja tidak mau. Mungkinkah orang ini tahu apa yang diperintahkan oleh tuannya atau apa yang dilarang oleh tuannya? Kemudian ma'al qudrah, bersama dengan qudrat, mampu orang ini untuk membaca, maksudnya ala dzalik, atas demikian, ditamakkunihi minhu, karena memungkinkan minhu daripadanya. Orang ini bukan orang yang sibuk dalam kerjaannya, banyak waktu yang lowong, banyak waktu yang nganggur, tapi justru orang ini tidak memanfaatkan waktu yang lowong tadi untuk membaca apa yang diperintahkan oleh tuannya di dalam kitab tersebut. Wa mathalul alim, dan perumpamaan orang yang alim, alladzi yang lam ya'mal bi ilmihi, yang tidak mau beramal dengan ilmunya, kama saliman, kama sali, seperti perumpamaan man nadhara fi kitab sayyidihi, orang yang memandang
Fi kitab sayyidihi, maksudnya membaca, memandang di sini. Fi kitab sayyidi, di dalam kitab atau buku daripada tuannya. Wa alima ma fihi, wa alima ma fihi, dan mengetahui ia apa saja fihi di dalam itu kitab atau itu buku. Tapi walam yatamatsal li syai'in, falam yatamatsal, maka tidak menunaikan ia li syai'in dengan sesuatu, min awamirihi, daripada perintah tuannya, walam yajtanib, dan tidak mau menjauhi syai'an sesuatu, min nawahihi, daripada larangan tuannya, allati nassa, yang tertulis alaiha atasnya, fi kitabih, di dalam kitabnya. Apa bedanya? Bedanya sama-sama tidak melaksanakan perintah dan tidak menjauhi larangan. Hampir tidak ada beda ini. Maksud Abi Abdullah Haddad. Terus kira-kira orang yang seperti ini apa? Hasilnya bagaimana? Kira-kira apakah budak tadi akan tetap bekerja kepada tuannya atau mungkin dijual? Meskipun orang tadi bisa membaca akan surat atau buku yang diperintahkan oleh tuannya untuk membaca, tapi sama saja dengan orang yang tidak bisa membaca tadi atau tidak mau membaca tadi. Apakah kira-kira orang ini akan mendapatkan marah daripada tuannya, sama-sama mendapat marah? Apakah misalkan ada berbeda? Kan intinya daripada yang mempunyai budak, tuan itu ingin mempunyai budak, tujuannya untuk apa? Untuk memanfaatkan si budak, untuk memerintahkan si budak tadi, untuk keuntungan orang tadi. Nyatanya ini orang tidak ada manfaat. Ya sama aja hasilnya. Artinya ditolak orang ini, akan kena marah, akan dihukum. Sama-sama dihukum, tidak ada bedanya. Nah, mau orang tadi tidak mau membaca atau mau membaca tapi tidak mau menunaikan, itu sama-sama tidak mau melaksanakan perintah dan tidak mau menjauhi larangan. Meskipun ya suruhan membaca itu pun suruhan. Memang ada yang dilakukan daripada orang yang alim tadi untuk membaca, ada sudah perintah daripada tuannya yang dilaksanakannya. Cuman sama-sama tidak mengerjakan perintah apa yang di dalam surat dan tidak mau menjauhi apa yang ada di dalam surat. Fanzur rahimakumullah, maka perhatikanlah olehmu, mudah-mudahan Allah Ta'ala merahmati akan engkau. Hal tara taqsiran asna'u min taqsiri hadainil abdaini fi haqqi sayyidihima. Apakah engkau melihat pengabaian, asna'u lebih buruk, min taqsiri daripada kecerobohan, hadaini dua ini, al abdaini dua ini hamba, fi haqqi sayyidihima daripada hak tuan keduanya. Wa hal taqumu lahuma inda hujjah au udur, dan apakah diterima bagi keduanya indahu di sisi tuannya akan hujjah, akan dalil atau udzur? Kira-kira bisa diterima orang seperti ini? Wa hal ahadun ahaqqu bil iqab wan nakal minhuma li jara'atihima, apakah salah seorang lebih berhak daripada siksa, wan nakal dan hukuman minhuma daripada keduanya, li jara'atihima wa qillati ta'dhihima li sayyidihima, karena kelancangan keduanya dan kurang membesarkan keduanya, li sayyidihima bagi tuan keduanya. Fahdhar, ketahuilah olehmu, antakuna ahadar rajulain, bahwa adalah salah seorang daripada dua laki-laki ini, al-ma'syumin,
Yang sial keduanya, al-jahil pertama adalah orang yang jahil, alladzi la yata'allam, orang yang tidak mau belajar. Awil alim, yang kedua adalah orang yang alim, alladzi la ya'mal, orang alim yang tidak mau beramal. Fatahliku ma'al halikin, maka binasa. Nah, keduanya ini ma'al halikin, bersama orang yang binasa, orang-orang yang binasa. Artinya sama-sama dimarahi oleh Allah. Orang tadi akan diazab. Nauzubillah min dzalik. Wa tukhassirud dunya wal akhirah, dan menjadi rugi. Atau yang di sini fatahlik ma'al halikin, maka taknya di situ taklil lah, lil khitab. Maka dan engkau menjadi rugi di dunia dan di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Dzalika huwal khusran mubin. Yang demikian itu yaitu adalah kerugian yang nyata. Kerugian yang nyata seperti ini. Wallahu a'lam.